Selamat datang di Desa Krebet, tempat di mana semangat kebersamaan dan cinta tanah air selalu berkobar. Dalam rangka menyambut Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kami semua bersatu bergotong royong untuk menggelar sebuah perayaan karnaval yang penuh makna dan warna. Hari ini adalah awal persiapan besar. Dengan rasa hormat dan bangga, seluruh elemen desa berkumpul untuk mempersiapkan karnaval yang akan menghormati para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedamaian. Rapat ini menjadi momen penting bagi kita semua. Setiap ide, setiap saran adalah langkah menuju karnaval yang tak hanya meriah, tapi juga syarat dengan nilai perjuangan dan persatuan bangsa. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Desa Krebet siap menampilkan yang terbaik. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta Indonesia. Inilah langkah awal menuju karnaval yang penuh kebangsaan. Saksikan terus perjalanan kami dan jangan lupa untuk menyaksikan puncak kemeriahan karnaval Desa Krebet dalam memperingati Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hari ini, Pak Lurah memimpin rapat persiapan karnaval. Beliau memberikan arahan terkait pemberangkatan peserta karnaval sesuai RW dan RT masing-masing. Pak Lurah menekan pentingnya ketertiban dan kerjasama antara warga agar karnaval bisa berjalan dengan lancar dan semua bisa ikut merayakannya. Karnaval ini menjadi momen kebersamaan, kebanggaan, dan penghormatan kepada para pahlawan kita. Ayo seluruh warga Desa Krebet, kita sambut Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penuh semangat. Bapak Kepala Desa Krebet menegaskan bahwa pemberangkatan karnaval untuk setiap RT bisa diatur sesuai keinginan masing-masing. Namun jika ada RT yang meminta jadwal pemberangkatan di belakang, hal tersebut tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah jika pelaksanaan karnaval berlangsung hingga larut malam, tentunya akan merepotkan pihak yang ingin berada di urutan belakang. Oleh karena itu, pihak RT yang menginginkan jadwal tersebut mungkin harus bersedia untuk diundi agar adil. Selain itu, karnaval dengan penggunaan sound system besar akan dibatasi maksimal 15 menit per kelompok peserta demi kelancaran acara. Diingatkan pula bahwa kegiatan karnaval diharapkan selesai sebelum jam 11 malam. Berbeda dengan daerah lain yang pernah mengadakan karnaval hingga jam 9 pagi. Karena jika panitia harus memulai dari pagi hingga keesokan harinya lagi, tentu hal ini akan sangat melelahkan. Untuk itu, Bapak Kepala Desa mengajak seluruh panitia dan peserta agar memperhitungkan kembali estimasi waktu secara cermat. Semua ini dilakukan agar acara karnaval dapat berjalan dengan tertib, meriah, dan tetap memperhatikan kenyamanan semua pihak. Yang berikutnya, dilarang disertai dengan kegiatan mabuk atau minum-minuman keras atau membawa senjata tajam. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib karnaval yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Krebet, Bapak Nurholis. Tata tertib ini penting untuk kita semua agar acara karnaval berjalan dengan aman, lancar, dan meriah. Untuk yang pertama, surat izin karnaval sudah resmi dikeluarkan oleh pihak Polres atau Polsek setempat. Jadi, kita sudah mendapat lampu hijau untuk melaksanakan acara ini. Yang kedua, melanggar norma kesusilaan selama acara berlangsung. Semua peserta dan penonton diharapkan menjaga sopan santun. Yang ketiga, dilarang mengandung unsur pornografi.
Karnaval ini adalah untuk semua usia, jadi kita harus menjaga agar acara ini tetap layak ditonton oleh semua kalangan. Keamanan dan ketertiban umum wajib dijaga, terutama saat berada di jalan raya. Misalnya, jalan kampung harus steril dari penjual kaki lima agar tidak mengganggu jalannya karnaval. Yang kelima yaitu saat menuju start, peserta dilarang berpapasan dengan peserta lain yang sudah berangkat untuk menghindari kemacetan dan kekacauan. Untuk yang keenam, peserta yang sudah berada di jalan raya wajib membawa tali rafia karena hanya separuh jalan yang digunakan untuk karnaval. Ini penting agar tidak terjadi kemacetan di jalan umum. Yang ketujuh, dilarang mengkonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan selama acara. Selain itu, dilarang membawa senjata tajam karena bisa berbahaya dan sanksi tegas dari Polres. 8. Sistem pengeras suara tidak boleh melebihi dari 80 desibel atau menggunakan lebih dari 8 sub. Hal ini untuk menjaga lingkungan dan konstruksi bangunan dan kesehatan semua yang hadir. Jangan lupa dilarang duduk naik di atas fasilitas sound system untuk alasan keamanan. Yang kesembilan, dilarang merusak atau mengubah fasilitas umum seperti bangunan dan perlengkapan jalan. Jika ada peserta yang menggunakan sound system melebihi batas yang ditentukan, ada sanksi berupa teguran, pembayaran denda administrasi, atau bahkan sitaan sound system. Pemdes Krebet bertanggung jawab atas hal ini dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada RT dan warga setempat. Dengan mematuhi semua aturan ini, kita bisa bersama-sama menikmati karnaval dengan aman dan menyenangkan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Panitia Pelaksana Karnaval, cuma satu, yaitu tolong untuk panggung penghormatan tolong digeser agak ke utara, Pak, di depan Cak Mursid. Karena apa? Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama datang dari Ketua RT 14, Bapak Suwardi. Beliau menyampaikan usulan penting terkait penempatan panggung kehormatan untuk karnaval kali ini. Menurut Bapak Suwardi, panggung kehormatan yang biasanya ditempatkan di Sawung diusulkan untuk digeser sedikit ke utara, tepatnya di depan rumah Bapak Mursid. Hal ini agar karnaval juga melewati wilayah RT 14 yang mencakup 5 RT di sekitarnya, sehingga warga di sana bisa turut menikmati kemeriahan acara karnaval di Desa Krebet. Dengan menghargai masukan dari Bapak Suwardi dan tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi panitia penyelenggara. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, kita semua berharap karnaval tahun ini dapat berjalan lancar dan meriah, serta memberikan kebahagiaan bagi seluruh warga Desa Krebet. Asumsinya niki dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau mangke rencang-rencang panitia setuju, oke lah, monggo. Tapi walaupun di Sawung nanti kan finishnya tetap ada di Wali Songo, jadi tetap action sampai finish, insya Allah seperti itu. Karena nanti di finish akan diberi yaitu sertifikat penghargaan, jadi semuanya insya Allah mendapat sertifikat penghargaan. Dan ini tidak dilomba, semuanya dapat sebagai peserta karnaval. Matur nuwun, wonten malih, monggo. Salah satu usulan penting kali ini datang dari Bapak RW 03, yaitu Bapak Subowo. Beliau menyampaikan bahwa warga RW 03
akan mengeluarkan sebanyak 3 grup untuk turut serta dalam karnaval ini. Beliau juga berkata, kami dari RW 03 akan menghadirkan 3 grup dan harapan kami ketiga grup ini bisa berada di dalam satu barisan. Jadi grup-grup ini tidak diacak dengan yang lain supaya tetap kompak dan menunjukkan kekuatan persatuan dari RW kami, ucap Bapak Subowo. Tentu saja usulan ini mendapat perhatian besar dari semua yang hadir. Semangat persatuan dari RW 03 menunjukkan bahwa warga kita benar-benar antusias untuk turut serta dalam acara besar ini. Kami semua berharap acara karnaval nanti akan menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan dan semangat juang sesuai dengan nilai-nilai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akan tetapi misalnya dari RT-nya Pak Bowo RW 3 ada yang menghendaki berangkat paling belakang, itu nanti bisa dari RT-nya Pak Bowo dari nomor undian dan mengambil undian sendiri. Niki sementara saking kula ngoten nggih. Duka mangke masalah napa niki karepaken nggih ngoten ajenan. Kersane nglumpuk. Wonten malih monggo. Nggih, monggo Pak RW 6. Nggih, monggo. Monggo. Wabarakatuh. Saya berterima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk yang pertama, untuk mengenai istilahnya itu, kalau ada dari sekian tim yang melanggar lalu kena biaya. Berikutnya kita akan mendengar pendapat dari Ketua RW 06 Bapak Syukur yang memberikan pandangan terkait peraturan dan sanksi pelanggaran dalam karnaval. Beliau menyampaikan bahwa tidak setuju dengan pendapat Kepala Desa Krebet yang mengusulkan agar sanksi pelanggaran ditanggung oleh warga dan RT masing-masing. Menurut Bapak Syukur, hal ini tidak mencerminkan semangat kekompakan yang seharusnya kita jaga sebagai warga Desa Krebet. Beliau optimis bahwa warga akan dapat mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh panitia tanpa perlu adanya sanksi seperti itu. Pendapat Bapak Syukur ini menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong dalam persiapan karnaval yang akan datang. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesuksesan acara ini. Sing nomor kali, apabila melanggar niki mboten setuju nek dibebanaken teng RT setempat, kan ngoten nggih. Nanti panitia desa dan desa ini bertanggung jawab andaikan apa yang disampaikan oleh Polsek, dari Dishub, dari kabupaten ini dipatuhi. Selagi melebihi itu, mulaaken niku kula lepas teng Pak RT dan warga setempat. Maksud kula cek mboten kebabasan kados desa-desa lintune. Mek ngoten tok Pak RW nggih. Selagi ada ukurannya. Gitu. Mari kita bersama-sama mendukung acara ini sukses. Nggak ada kendala yang macam-macam gitu loh. Ya oke, sikat. monggo nggih. Mumpung kita kumpul. Tanya sama Pak RW ya, tingginya gapurannya Pak RW itu berapa? Hah? Kurang lebih. 4,5. Kano lek 5, 4,5. Sebab gini Pak RW, kalau 12 sat, kalau sama rejing itu kebanyakan rata-rata kurang lebih 4,80. Memang kita harus cari solusi.
biar nggak merusak. Kalau kita bongkar memang ada masalah, kan gitu kan? Salah satu momen penting dari rapat kali ini adalah penyampaian usulan oleh Ketua RT 13 Bapak Didik yang sangat bersemangat dalam mendukung keberhasilan acara ini. Bapak Didik membuka usulannya dengan melaporkan bahwa RT 13 telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan DP untuk penyewaan sound system. Tidak tanggung-tanggung mereka memesan sound system yang terdiri dari 12 sub. Langkah ini tentu menambah semarak karnaval nanti dengan kualitas suara yang memadai dan meriah. Namun Bapak Didik juga memperhatikan potensi masalah yang bisa muncul terkait penggunaan sound system yang besar tersebut. Beliau dengan bijaksana menyampaikan keprihatinannya mengenai keberadaan tugu di wilayah RT 25. Untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keharmonisan antar warga, Bapak Didik menyatakan bahwa warga RT 13 siap membantu warga RT 25 dalam proyek meninggikan gapura yang ada di wilayah Jalan Raya RT 25. Hal ini akan memastikan bahwa gapura tersebut tidak terjaga dan terdampak oleh persiapan acara karnaval. Pun ngeten mawon, matur nuwun usulan masukan niki perlu dipikirin nggih. Intine Pak RW, pangapunten nggih Pak RW 6, intine peraturan niki didamel niki cek mboten bermasalah. Lelek mboten wonten peraturan los bebas, wonten enten sing mboten sedeng sampai bongkar dan lain sebagainya, ini nanti malah bermasalah. Oleh karena itu kan ada peraturan semacam ini agar kenapa kok tidak boleh merusak fasum di RT 25? Ojo sampai diunggah. Usulan kali ini disampaikan oleh Ketua Panitia Karnaval yaitu Bapak Budi yang juga merupakan Ketua BUMDes Desa Krepet. Beliau dengan antusias menyampaikan berbagai ide menarik untuk memeriahkan karnaval dan tentu saja satu hal yang tak kalah penting adalah pengaturan sound system. Menurut beliau, ini bukan hanya soal tinggi sound system, tapi juga bagaimana suara yang dihasilkan bisa tersebar dengan merata, tanpa merusak kenyamanan peserta dan penonton karnaval. Bapak Budi yakin dengan kerjasama kita semua, hal ini bisa kita atasi dengan baik. 8 sub, sedangkan kita itu sudah DP 12 sub. Kebanyakan ada sudah DP semua. Kayak teman-teman mungkin yang 12 sub itu sudah DP semua itu. Gitu Pak Budi. Iya, kalau ngertos. Makanya masukan dari panitia seperti itu Pak Didi. Ya apa carane tukang esone mangko iso ora sampai nyundul. Nah, intinya seperti itu. Monggo. Jadi yang pinggirnya juga seperti itu, ke pinggir seperti itu. Kan di situ dari Pak Lurah mangko di penggokan mangiku kan sempit. Lek sang pinggirnya sampai telung sap sekiranya tidak mengganggu nggih monggo. Tapi lek sampai ganggu kan gak boleh. Selanjutnya, Ketua RW 03 kembali mengusulkan bahwa beliau memberikan saran mengenai rute karnaval, terutama untuk menghindari area RT 25
yang memiliki fasum yang terganggu oleh kegiatan karnaval. Dalam usulannya, Bapak Subowo menganjurkan agar rute peserta karnaval dialihkan ke arah Jalan RT 24 karena di sana tidak terdapat bangunan atau gapura yang bisa menghalangi kelancaran acara. 27 gimana? Menanggapi usulan dari Bapak Subowo, Kepala Desa memberikan pernyataan penting. Beliau menegaskan bahwa parkir kendaraan tidak boleh mendekati area karnaval agar tidak mengganggu kegiatan dan fasilitas yang disiapkan untuk acara. Selain itu, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa di jalan-jalan sekitar kampung, terutama yang menjadi rute karnaval, dilarang adanya pedagang yang berjualan agar jalan tetap lancar dan aman bagi para peserta dan penonton. Usulan dari Ketua RT 24 Bapak Heru, beliau memvoting rute baru karnaval. Setelah itu giliran RT 24 Bapak Heru yang memberikan pandangannya. Beliau menyarankan agar seluruh warga melakukan voting untuk menentukan apakah mereka setuju atau tidak dengan usulan peralihan rute karnaval dari RT 25, 26, dan 27 menuju Jalan RT 24. Voting ini dinilai penting untuk memastikan semua pihak merasa nyaman dan acara dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Tanggapan dari RT 26, Bapak Bahul setuju dengan pemindahan rute. Bapak Bahul menyampaikan bahwa RT 26 mendukung penuh usulan pemindahan rute karnaval ke Jalan RT 24. Salah satu alasan yang diutarakan adalah adanya kabel listrik dan kabel wifi yang melintas di sepanjang Jalan RT 26. Sehingga khawatir dapat mengganggu jalannya karnaval. Selain itu, di RT 26 juga terdapat banyak manula yang sedang sakit, sehingga suara dan keramaian dari karnaval bisa berdampak negatif bagi mereka. Dengan berbagai masukan dan usulan dari para ketua RT dan RW, rapat ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat musyawarah. Semua pihak bersepakat untuk mencari solusi terbaik demi suksesnya acara karnaval dalam menyambut Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dadosi steril saking penjual kaki lima. Lek badhe sadian nggih rada ngedon titik, misale teng saung niku rada ngetan titik sak Itu adalah pintu masuk. Apakah nanti itu tidak berjubel di situ? Pada rapat kali ini berbagai usulan disampaikan oleh perwakilan warga, terutama dari Ketua RW 07 yaitu Bapak Saiful, yang memberikan beberapa masukan penting demi kelancaran acara karnaval. Usulan pertama yaitu start karnaval di Dusun Bulu Payung. Beliau mengusulkan agar start karnaval dilakukan di Bulu Payung yang terletak di bagian utara. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan peserta di Kampung Tengah. Seperti yang kita tahu, Kampung Tengah merupakan pusat desa yang biasanya menjadi titik keramaian, dan jika tidak diatur dengan baik, bisa saja terjadi kemacetan atau kesulitan logistik. Dengan memulai dari Dusun Bulu Payung, diharapkan arus peserta bisa lebih tertata dan tidak ada kerumunan yang berlebihan, sehingga karnaval dapat berjalan dengan lancar. Usulan kedua, beliau mengatakan pengaturan peserta yang sudah membayar DP sound system. Bapak Saiful berpendapat terkait dengan peserta karnaval yang sudah membayar DP untuk menggunakan sound system 12 subwoofer.
Beliau menekankan agar panitia kembali mendata seluruh peserta yang sudah melakukan pembayaran ini. Hal ini penting karena beberapa peserta mungkin belum terkoordinasi dengan baik atau belum mendapatkan informasi detail terkait pembagian sound system. Dengan mendata ulang, panitia bisa mengumpulkan mereka untuk membicarakan solusi bersama agar tidak terjadi kebingungan saat acara berlangsung dan memastikan sound system dapat digunakan secara optimal oleh semua pihak. Setelah mendengarkan usulan dari Bapak Saiful, panitia langsung mencatat akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Rapat ini berjalan dengan penuh semangat karena semua warga Desa Krebet ingin karnaval tahun ini menjadi salah satu yang terbaik. Yang jam 3 seumpama yang nggak pakai lighting terus pick up itu berangkat dulu. Nanti surat pernyataannya dikumpulkan semua ya. Jadi kita tahu yang pakai pick up berapa, yang pakai truk harus diceritakan juga truknya itu pakai lighting apa tidak di situ. Di sesi berikutnya, Bapak Budi memberikan arahan teknis terkait persiapan peserta karnaval. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah kewajiban bagi semua peserta karnaval, baik dari kelompok warga, sekolah, organisasi pemuda, hingga komunitas seni, untuk segera mengumpulkan surat pernyataan keikutsertaan. Surat ini wajib dikumpulkan selambat-lambatnya 3 hari sebelum acara karnaval berlangsung. Tujuannya adalah agar panitia bisa mengatur urutan barisan, tema, serta berbagai persiapan teknis lainnya dengan baik. Beliau juga menegaskan bahwa surat pernyataan ini penting bagi bukti komitmen peserta dalam mengikuti karnaval. Selain itu, Bapak Budi juga meminta agar setiap peserta bisa mengikuti arahan dan sudah disusun oleh panitia demi kelancaran acara. Masalah aqua itu dipersiapkan oleh personilnya masing-masing, Pak. Untuk konsumsi juga dari Pemdes tidak menyiapkan. Apa ada bantuan dari pihak panitia untuk peserta-peserta ini? Gitu loh. Lawang nyalok nyewa son 20 juta kate tuku aqua sak dus gak kuat rek. Sini ae. Yang mana ibu-ibu PKK Desa Krebet telah juara 1 pada. Di tengah rapat ada momen spesial yang tidak kalah penting, penyerahan trofi kepada ibu-ibu PKK Desa Krebet yang berhasil menorehkan prestasi gemilang di lomba baris berbaris tingkat Kecamatan Bulelawang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus kemarin. Ibu-ibu PKK Desa Krebet sukses menjadi juara pertama lomba baris berbaris, sebuah pencapaian yang tentunya membanggakan desa kita. Mereka tidak hanya mengharumkan nama desa, tetapi juga menunjukkan bahwa semangat disiplin, kerjasama, dan kekompakan dapat dicapai di semua kalangan termasuk para ibu-ibu rumah tangga. Trofi ini diberikan secara langsung oleh Bapak Ketua Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, yaitu Bapak Holil. Beliau dengan penuh kebanggaan menyerahkan trofi kepada para ibu-ibu PKK yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang tinggi dalam perlombaan baris berbaris. Penyerahan ini adalah bentuk apresiasi atas usaha mereka dalam mengharumkan nama Desa Krebet melalui kekompakan dan semangat persatuan. Bapak Kholil menyampaikan bahwa lomba baris berbaris ini tidak hanya sekedar kompetisi, tetapi juga simbol kebersamaan, kedisiplinan, dan semangat gotong royong yang menjadi identitas kuat masyarakat Desa Krebet.
Beliau berharap tropi ini akan menjadi motivasi bagi ibu-ibu PKK serta seluruh warga desa yang terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa dan perayaan-perayaan besar lainnya. Para ibu PKK dengan senyum bahagia menerima tropi ini sebagai bukti kerja keras mereka yang telah terbayarkan. Mereka tak hanya bangga, tapi juga merasa lebih semangat untuk terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pembacaan urutan karnaval dipandu oleh Bapak Budiono. Kita akan mengetahui kelompok mana saja yang akan turut berpartisipasi dan memberikan penampilan terbaik mereka dalam pawai yang meriah. Mari kita dengarkan bersama. Yang kedua Wali Songo, yang ketiga SDN 01 Krebet, yang keempat KB Tunas Bangsa, yang kelima TK Wahidia, yang keenam Yayasan Al Ihsan. 31 32 loh, masalah salon ini durung. RT 3940 sudah bisa taruh Pak RT? Loh, kalau diteror ya apa? Kita gak mulai mana tadi? Masih akan rundingan antara panitia dengan Pemdes. Oleh karena itu kita doakan bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Holil, mudah-mudahan ada keputusan. Acara berikutnya dalam rapat karnaval ini adalah sesi yang sangat sakral dan penuh makna. Kita akan mengawali rapat ini dengan memohon keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kita rencanakan berjalan lancar dan diberkahi. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca doa dan mendengarkan pembacaan yang akan dipimpin oleh Bapak Khalil selaku Ketua BPD Desa Krebet. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau atas kesediaannya untuk memimpin doa pada kesempatan yang istimewa ini. Monggo sing rumoso lunas maju dhisik. Lek sing DP sik kere ae. Sekarang kita telah sampai di penghujung acara, yaitu ramah tamah makan bersama. Sebuah momen yang sangat dinantikan di mana kita bisa duduk bersama, nikmati hidangan lezat, berbincang santai dan saling berbagi kebahagiaan. Hidangan yang tersaji hari ini bukan hanya soal makanan, tapi juga lambang kehangatan, kebaikan, dan rasa syukur kita sebagai satu keluarga besar Desa Krebet. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi suksesnya acara ini, mulai dari panitia yang telah merencanakan segala sesuatu dengan baik, para peserta yang ikut memeriahkan setiap kegiatan, hingga seluruh warga yang datang memberikan dukungan sepenuhnya. Tanpa kebersamaan ini, acara kita tidak akan semeriah dan sebermakna ini. Terakhir, marilah kita terus menjaga silaturahmi ini, menguatkan tali persaudaraan, dan berkontribusi untuk kemajuan bersama. Dengan kebersamaan, kita mampu menghadapi tantangan apapun, terus menjaga Desa Krebet sebagai desa yang damai,
makmur, dan sejahtera. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terus berkarya dan bergotong royong dan mencintai negeri ini. Selamat Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan terima kasih telah bersama kami dalam karnaval yang penuh kebersamaan. Yang terakhir, jangan lupa komen dan subscribe untuk mendukung channel kami agar terus memberikan konten inspiratif dari desa-desa se-Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.